Ya. Iya, sebenarnya itu bentuk adalah simbol nih. Apa dia segitiga, apa dia segi empat. Itu sudah simbol itu sesungguhnya, hanya simbol. Ada dua macam. Ada simbol yang bermakna, ada simbol tidak bermakna. Begitu. Ya, supaya kau paham, nanti kau ditanya, yang mana simbol tidak bermakna, misalnya tanda larang, itu kan simbol. Nah, maknanya dilarang masuk, selain itu tidak ada nih. Nah, kalau kita misalnya kelapa, kenapa harus kelapa? Jadi simbol. Ya tuh, kenapa harus kelapa, bukan pepaya, bukan ini? Karena kelapa itu berguna dari akar sampai di ujung. Iya, semua bermanfaat. Daun. Jadi harapannya orang tua, cita-citanya orang tua, ya, supaya anak itu kelak ya toh besar menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, bagi negara dan bangsa. Begitu itu tujuannya itu, sehingga itu dijadikan simbol. Nah, kalau di dalam lukisan beda lagi. Nah, Ini Pak, iya. Iya. Jadi saya taruh urutan dari lukisan tadi. Iya. Karena sama di semua itu, sama di semua ini abstrak murni toh. Ya, abstrak murni. Walaupun di dalamnya ada beberapa simbol, ya toh. Misalnya ini kan simbol tenunan ini sebenarnya, tenunan ya kain. Ini simbol kain yang ada di Nusantara. Ini tuh misalnya ini. Iya. Masih ada yang kita ingat di sini simbol kain apa tadi? Iya mana? Ini kan ada simbol kain batik, ada simbol kain tongkeng, ini kan simbol-simbol semua ini. Nah terus kenapa bisa gelap? Tidak merah ini. Kayaknya ada gelap ini ada merah ini nih, kayak ini tuh ini. Ini kan simbol-simbol kain semua tuh. Ini nih seperti kayak ini kan kayak warnanya. Iya. Warnanya Pak itu semua dari murni dari kayak warna kainnya. Iya. Begitu. Ini kan simbol-simbol kain semua tuh. Begitu. Jadi hampir sama itu. Jadi ruang itu kan ini ruang semua. Itu orang mengambil bentuk. Kenapa harus bentuknya begitu? Karena itu membuat ruang itu menjadi ada isinya. Memang rata-rata itu kalau dosen sangat susah dia bahasakan itu, tapi dia paham sebenarnya. Iya, dia paham. Nah, bicara abstrak, begitu saja kuncinya supaya Anda tahu. Lukisan abstrak itu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada menjadi ada? Contohnya ini, pernah Anda lihat? Tidak pernah lihat. Nah, ini nih menjadi ada. Itu konsepnya abstrak. Jadi bukan melihat apa yang ada di alam, apa yang ada di ini, tapi ada apa yang ada di pikiran. Begitu itu kuncinya. Saya ulangi ya supaya Anda paham. Jadi melukis abstrak itu konsepnya mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, apa itu yang tidak ada menjadi ada? Misalnya di pikiran saya ada begini, motif kain begini, sehingga saya munculkan dalam satu lukisan, itulah yang menjadi ada, yang tidak pernah dibuat orang. Nah, terkait untuk ininya Pak, kan itu ada 6 lukisan. Iya. Adakah makna kayak ini lukisan pertama kita bikin sampai yang terakhir berurutan, atau memang dalam seluruh lukisan itu maknanya sama? Ini kan abstrak adalah curahan perasaan, bukan seperti gambar pohon, gambar pemandangan, ya, gambar orang sedang bekerja. Itu kan punya makna. Iya. Jadi di sini yang dipentingkan itulah ada garis, tekstur, warna. Itu semua di dalam itu. Bagaimana orang bisa melihat sehingga dia bisa menikmati gambar itu. Jadi jangan kita dibawa arus ke mau dimaknai itu lukisan. Ya sama ini kalau saya tanya, untuk apa ini Pak? Kan tidak ada, hanya untuk dilihat. Kalau untuk pemaknaannya Itulah supaya kau paham.
lukisan itu hanya untuk dilihat, bukan untuk mau dipakai, bukan untuk mau dimaknai, bukan untuk itu. Berarti memang Contohnya patung. iya. Untuk apa itu patung? Pajangan. Hanya untuk pajangan kan. Nah, mau ditanya apa maknanya? Kan sudah ada. Hanya difungsikan sebagai hiasan. Hanya untuk dinikmati sebagai hiasan. Begitu. Walaupun kadang orang menginterpretasi macam-macam, tapi sesungguhnya tidak. Walaupun di dalamnya ada beberapa simbol yang bisa ditangkap. Kayak seperti Ya, warisan begitu ya supaya sama ada di sini juga, Pak. begitu. Berarti tidak sepakat kalau orang lain. Oh tidak bisa memang karena dia menerjemahkan sesuai apa yang perasaannya, Apa yang dia pikirkan. apa yang dia pikirkan. Kan ini lahir dari olah perasaan dan pikiran. Nah, beda kalau kita melukis pemandangan, bukan dari pikiran kok. Langsung dari alam, tidak ada pikiran yang jalan, hanya teknik. Nah, kalau ini jalan semua. Betul-betul. Ah, itulah bedanya lukisan abstrak dengan lukisan realis atau ini. Karena lukisan realis itu yang jalan hanya teknik. Tidak ada pikiran, tidak ada bilang apalagi yang saya mau bikin ini, tidak ada. Dan ini terjelma ketika semua itu terakumulasi ya dalam pikiran semua, barulah kita tuangkan di kanvas. Begitu. Beda kalau apa namanya lukisan realis. Realis 1000 kali Anda bikin masih bisa sama. Tapi kalau lukisan begini tidak bisa, 1 kali Anda bikin, nah itu jadinya karena dibuat secara spontanitas. Spontanitas. Iya. Intinya spontanitas. Iya, dan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Mengadakan. Nah, begitu. Nah, tapi kalau anunya orang kau contoh ya bukan lagi namanya, Mas. Nah, itu kan fotokopi. Iya, beda kan? Iya. Sama itu kalau batik, batik yang dicetak ya jauh lebih murah dibanding dengan batik tulis. Kenapa batik tulis mahal? Karena dia hanya dibikin 1 kali. Kalau batik cetak atau diproduksi ya murah. Nah, begitu. Itulah bedanya karya seni dengan karya-karya yang lainnya. Nah, sebagai contoh saja ini. Oh, kalau Anda bikin baju kira-kira bagus tidak? Bagus. Nah, iya, sudah bisa merasakan itu. Jadi sudah ada isiannya di dalam sebenarnya yang bagus. Ya kalau misalnya ini Anda produksi kasih lebar baru bikin baju, kan orang suka pakai. Oh iya begitu, karena unik, Tidak ada sama tidak ada samanya. kalau kayak motif kucing Nah, banyak. masa kucing banyak, motif ini banyak, di mana-mana ada begitu. Daun. Iya, jadi jangan risau dengan itu. Ya. Itulah sulitnya karena dia mau membahasai semua itu seperti tidak begitu dia saja. Kalau mau bicara banyak tentu bisa ditanya dia sendiri, tapi susah juga karena dia tidak bisa menjawab itu. Kalau Anda tanya, bisakah Bapak maknai sendiri? Tidak bisa dia bicara itu dan begitu. Jadi sebaiknya lukisan itu melihat apa adanya tanpa interpretasi macam-macam, sesuai dengan alirannya. Jadi menilai lukisan harus kita bersandar pada perasaan kita sendiri. Melihat lukisan itu, jangan karena Anda suka dandut, Anda suka ini, Anda pikiran itu yang dipakai ke situ. Sama ini, Anda suka realis, Menilai lukisan iya harus sesuai, harus membuka dada lapang-lapang sesuai dengan aliran yang kita lihat. Jangan karena suka realis, jelek ini. Saya bisa tonji kalau begini kecore-core ini. Tidak begitu. Ya jadi menilai lukisan itu harus jangan ada benteng pertahanan dalam diri, harus kita lapang dada melihat sesuai aliran yang dianut itu. Dan yang paling bagus menanya orangnya. Begitu. berarti kalau saya bertanya mengenai lukisan tadi, Iya. memang itu hadir karena spontanitas. Iya, Pertama spontanitas. spontanitas, Iya. yang kedua itu Yang kedua hasil dari Hasil imajinasi dari- dan iya. pikiran. Begitu. Ya, dan yang ketiga, semuanya itu terakumulasi menjadi satu konsep
lahirlah sebuah karya begitu. Nah, macam-macam itu di dalam. Ya, toh. Contohnya kalau saya gembira pasti warna-warna riang yang keluar. Ya kan begitu tuh kalau enak perasaan itu kan lahir dengan sendirinya. Berarti pada menggambar pada lukisan ini Iya, suasana iya karena kapan kita tidak mood, kapan kita tidak senang, nah dia juga mau melukis susah. Kan begitu ya. Iya, jadi kan terbaca semua itu. Jadi sebenarnya tidak usah itu dosen memburu itu makna-makna. Dia sudah paham itu sesungguhnya. Ngapain mau dimaknai lagi? Nah, ini lukisan bukan untuk apa-apa, tapi untuk pajangan, untuk dinikmati saja. Nah, mengapa kalau Anda ke hotel selalu lukisan begini yang muncul? Ya? kenapa itu? Iya. Kenapa? Karena senang dilihat orang. Ya kan? Tidak ada interpretasi lain. Misalnya kenapa bukan pemandangan, lukisan kucing, yang dipajang-pajang itu. Enggak. Karena itu dia. Apa pembimbingnya ini lama sekali. Bukan juga itu kasih lama Pak. Ini sakit kayak gitu. Oh iya iya. Itu juga yang Jalan banyak. saja, enggak gitu. Iya. Kalau turniting itu, nanda kena turniting kau punya tulisan, ganti saja bahasanya dari sendiri. Tetapi isinya tetap itu, begitu. Karena turniting itu hanya mau mencari kopian dari orang, begitu. Kenapa? Karena itu apa namanya? Itu dia apa dianggap penelitian itu tidak valid semua karena banyak yang macam-macam semua itu. Tapi sesungguhnya bukan itu substansinya dari awal soalnya saya tuh. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin bisa lukisan yang lain juga Pak, mau ditanya-tanyakan. Lukisan lain maksudnya? Yang menjadi penelitian ini. Iya. Nah Kan, ini itu. tadi di awal berbicara sih bahwa semua lukisan ini merupakan ruang. Iya. Kalau menurut saya sendiri bagaimana ini lukisan? Ini kan lukisan ini kelihatan kok ada kedalaman, ada dimensi. Itu kan ruang. Iya toh, dan di dalam ruang ada isian. Iya toh. Ya muncul. Jadi saya berusaha lukisan itu tidak datar. Dia harus ada kedalaman. Ya, kenapa? Karena kalau ada kedalaman, ada pandangan yang menjauh. Ya, karena kalau tidak ada, jadi saya berupaya sebenarnya mau menghadirkan lukisan 3 dimensi. Tetapi karena curahan perasaan itu berbeda, sehingga lahirlah seperti ini apa adanya. Ya begitu. Ya, jadi ini ada kelihatan sekali bahwa ini adalah ruang. Nah ini biar dibalik-balik bagaimana nih lukisan, tetap kelihatan itu ruang. Biar kau putar-putar bagaimana. Tetap ada perspektif ruang di situ, begitu ya. Jadi sama juga tadi, coba tadi, ya kan itu yang kain. Kan pada lukisan Nah, sebelumnya ini Pak. Ya itu kelihatan kan, kelihatan ada ruangnya itu, ya. Kalau kan lukisan ini kan ada ruangnya itu, ada isiannya itu ada berupa sarung Pak. Iya. Kalau yang itu gambar yang lukisan yang barusan tadi? Yang lain tidak. Tidak. Iya. Beda. Kalau yang ini? Nah, kalau yang ini enggak. Iya, ini kan sementara ini kan sebenarnya apa bentuk ruang saja tuh ruang. Kenapa saya melukiskan bentuk ruang seperti ini? Karena ruang itu memberi kesenangan bagi semua orang. Ya, apa saja yang dilakukan selalu pada ruang, tidak lepas pada ruang. Kan begitu. Nah, kita membentuk sesuatu pasti dalam ruang. Nah, tidak lepas pada ruang itu sesungguhnya. Karena kalau kita definisikan itu ruang, pasti Anda akan menemukan sendiri jawabannya. Untuk isiannya sendiri Pak. Iya. Isian lukisan ini adakah
objek-objek yang kita Enggak, ini hanya goresan tuh, goresan spontanitas yang memberikan setiap saya begini ya, setiap goresan itu akan membentuk ruang tersendiri. Setiap goresan itu akan membentuk ruang tersendiri. Contohnya tahu, kalau Anda membuat garis merah dan Anda membuat garis kuning, itu ada ruang. Kenapa ada ruang? Karena ada garis pemirsa antara kuning dengan merah. Begitu, muncul lagi ruang di situ. Andai kata tidak ada batas itu, tidak ada ruang. Ya begitu. Makanya dalam batas-batas tertentu ini muncul lagi ruang. kalau untuk makna pemberian warnanya sendiri Pak. Oh, saya kira enggak, karena kita sudah belajar itu dari harmonisasi warna. Jadi kita tidak serta-merta menurunkan, tapi kita belajar dari awal bahwa warna yang harus sesuai dengan sepadan dengan ini. Tidak begitu saja kan? Karena kita sudah belajar dari seni rupa tentang penggunaan warna. Ya, kalau warnanya berat, dia harus kecil. Kalau warnanya ringan, dia pasti lebar. Begitu. Ya, selalu begitu itu. Jadi tidak bisa yang misalnya kalau kuning dengan merah itu mau besar, tidak bisa. Karena dia dominan, dia paling tinggi intensitasnya. Begitu. Kalau dari sisi value-nya warna kan itu sudah ditentukan. Jadi bagaimana kita melukis itu sudah ada dasarnya. Bahwa warna untuk mau diredam dikasih warna ini supaya dimensinya bisa melebar. Nah begitu kan kita dikasih dalam teori warna itu. Begitu. Jadi lukisan sudah ada sama Profesor Agustan semua. Di Agustan. Ya. Dia ini langsung diambil semua 55 ini. Saya tidak tahu deh bahwa ini cocok saya punya di rumah ini semua ini. Langsung diambil. Karena lama dia cari lukisan begini tidak ada. Banyak di pemandangan, banyak iya, tapi enggak ada. Untuk yang lukisannya ini Pak. Ya. Sama ini kan sebenarnya spontanitas lahir dengan goresan tuh yang memperlihatkan ruang kedalaman semua. Iya kan? Iya, tentang kedalaman. Iya, begitu. Cuma kalau kulihat dari beberapa lukisan yang tadi ini agak berbeda sekali Pak. Iya, karena goresannya ini spontan betul. Iya, tidak ada jadi kuas itu hanya merambah ke sana kemari loh. Jika tadi lukisan-lukisan itu banyak bentuk-bentuk kubisnya. Iya. Ini justru goresan hampir. Iya, ini goresan yang menonjol. Iya. Ini goresan saja yang menonjol ini. Terus warna-warna yang digunakan itu warna-warna cerah. Iya. Backgroundnya terutama. Iya. Karena ini dia mau tempatkan pada ruang lebar tuh, dia menonjol. Kalau ini ukurannya semua sama Pak? Sama, 1x1 semua ini. Oh, iya. 1x1 meter semua ini. Sama semua ini. Ya sama semua itu. Enggak, ya sama semua itu. Hanya akan dipoto jauh dari besarnya itu sama semua. Tuh, ya sama semua. Ini hanya dekat jauh dipoto jadi dia besar. Tapi sesungguhnya itu tempat ruangannya itu lebar. Besar sekali ini ruangan, jadi ditempatkan itu berjejer itu. Kalau di luar dari lukisan ini Pak, sekedar pertanyaan gini. Ya. Warna apa warna kesukaan Pak? Saya itu sebenarnya yang kusam, yang coklat kayak itu di dalam yang lebar ini. Ya, itu saya melukis dulu begini semua. Saya begini dulu. Ada karena ini untuk kepentingan ruang tersendiri, makanya saya bikin ini langsung spontan 5 itu. Satu hari. Satu hari langsung. Iya, 1 hari itu 5 itu untuk kafe. Kafenya itu Profesor Andi Agustan. Ya, tapi kalau saya itu melukis tidak begitu. Saya suka warna khusus itu warna saya begitu. Tahu orang. Kalau saya punya lukisan, ada di kampus baru-baru saya bikin warna kuning, ada di pameran itu, ada di galeri, ya lontar Pak. Yang coklat itu? Ya, itu.
ada itu di situ. Yang gelap latarnya, Iya. simbol itu dia. Ya kuning. Kayak Ya. batu gitu. Iya kayak batu. Ya itu. Nah, sekarang yang kulihat di Iya. di beberapa lukisan teh. Iya itu Yang itu mencolok. punya mana? Kalau ini kan semua enggak, hanya menonjol untuk mau dilihat di kafe. Iya beda dengan lukisan. Makanya membuat lukisan harus sesuai penempatannya supaya enak dilihat. Berarti ini lukisan Kak Memang untuk kafe. Iya. Apa namanya? Untuk Restoran. pajangan. Iya. untuk pajangan restoran. Iya, restoran. Jadi Ada bukan tujuannya seperti Iya. ini. Dibentuknya lukisan. Iya, bukan untuk dipamerkan. Iya, begitu. Tetapi orang senang melihat. Iya, kayak ini kan, ini. Coba diperbesar ya. Kan ada dimensinya tuh, ada ruangnya. Iya, kelihatan tuh. Kalau ini Pak, ini ada kulit kayak bentuk jendela dulu. Yang mana? Yang ini. Enggak ji. Iya, bukan di simbol itu yang begitu. Itu sulitnya karena selalu melihat sesuatu. Ini kan saya bilang tidak melihat representasi alam. Begitu. Ya, jadi kita lahir dengan perasaan, lahir dengan pikiran, lahir dengan apa yang kita rasakan, itulah terakumulasi jadi satu, kemudian melahirkan satu karya. Nah itu nih biasanya tuh kalau lukisan-lukisan di Jawa itu muncul kayaknya lukisan anak-anak. Itu kelihatannya naif, unik. Iya, tidak. Nah beda kalau lukisan-lukisan misalnya pemandangan, lukisan-lukisan sejarah dan seterusnya itu kan punya nilai histori. Berarti tujuan utamanya memang ini pembuatan lukisan itu Untuk kafe. untuk kafe. Dari awal memang. Dari awal memang tujuannya itu untuk kafe. Bukan karena itu ini juga alasannya kita bentuk ruang-ruang. Tidak Ji. Bukan alasan itu saya pakai, tapi yang lebih tepat itu menggambarkan seperti ini. Kalau itu, kenapa begitu? Karena semua pengunjung akan muncul interpretasi yang berbeda. Dan itu memang tujuan. Iya, supaya orang bisa menerka tuh. Apa makna ini? Pasti orang bertanya-tanya terus di dalam ruang itu. Tapi kalau pemandangan selesai dilihat ya sudah, tidak ada lagi pertanyaan di situ. Atau kucing atau apa saja. Tapi kalau ini orang duduk pasti melihat itu menimbulkan 1000 macam pertanyaan. Apa maksudnya ini? Kenapa harus ada ini? Dan itulah bedanya lukisan-lukisan begini dibanding lukisan realis. Begitu. Jadi ini Pak, kayak misalnya kan itu tadi yang kita bilang pada saat dilihat lukisan dari Bapak Iya. terus melahirkan interpretasi di Iya. diri masing-masing penikmat seni. Iya. Misalnya kalau saya yang lihat, Pasti muncul pertanyaan lain. iya, Iya, setiap orang datang melihat pasti lain interpretasinya. Pasti lain. Nah, itulah kelebihannya lukisan abstrak. Jadi kalau nak tanya kawan, lah itulah kelebihannya lukisan abstrak dibanding realis. Kalau Anda lihat kucing ya kucing. Selesai itu tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ini sampai 1000 pertanyaan muncul. Selalu semua bertanya, sama itu Pak dosennya. Pembimbingnya bertanya terus. Iya, karena memang begitu anunya, hakikatnya tuh sebenarnya. tapi memang judulnya Pak. Iya, hakikatnya begitu dia. Dia punya dimensi ruang yang begitu, yang memunculkan pertanyaan terus-menerus, tidak akan pernah habis. Karena interpretasi yang muncul sama mereka dari sudut pandangnya dia lain lagi. Tidak pernah habis. Gitu ya. Kalau menurut pribadi saya sendiri Pak, pengertian tersendiri apa Iya. itu ruang menurut Bapak sendiri? Kalau ruang itu kan dimensi tataran. Makanya itu lukisan hanya berdua dimensi. Karena hanya bisa dipandang dari depan. Tidak bisa dari belakang kayak patung. Tidak bisa dari atas. Makanya dibuatlah ruang-ruang sehingga pandangan kita itu bisa bebas. Ke sana kemari, tidak pada ruang saja. Tidak pada satu. Iya, satu sisi saja. Begitu. Kita melihat dari samping tidak bisa. Kita melihat dari ini tidak bisa. Karena memang lukisan dua dimensi. Begitu.
Ini Iya, iya. ini lukisan Iya. kita kerjakan pada waktu pandemi tadi. Iya, pas pandemi tidak kemana-mana. Terus sementara saya duduk-duduk, saya bikin satu dulu. Datang Pak Andi Agustan, nah, dia bilang, wah, saya suka lukisan begini. Nah, kalau begitu bikin saja ini semua, kasih saya ke rumah. Yang lukisan mana pertama itu Pak yang dia lihat beliau? Ini yang pertama dia lihat. Oh. Iya, iya. Tapi sama di semua ini karena itu. Iya. Enggak usah iya, karena hampir sama nih semua. Menurut dalam berkarya ini Pak, berpengaruh kayak itu suasana pandemi terhadap karya ini. Enggak, ya kalau aktivitas ya berpengaruh, tapi kalau kegiatan ini tidak, karena dimanapun kita berkarya semua bisa kan. Hanya misalnya saya suka melukis di di pantai atau ini kan tidak bisa ada kegiatan itu pada waktu pandemi. Semua dilarang kan dan terbatas. Iya. Tapi kan supaya daripada kita duduk saja di rumah, ya itu. Dua tahun itu pandemi, betul-betul. Tapi ya banyak yang lagi karya saya juga, banyak juga pesanan. Ya. Sudah kukirimkan ke karya yang realis, dia. Iya. Nah itu. Jadi kalau saya sebenarnya tidak dibilang harus tertentu. Beda kalau lukisan pameran dengan lukisan. Kebetulan itu Iya, begitu. ada tujuan Ya. gitu. Nah, kalau yang mau dimaknai yang kayak begini nih, nah begitu beda itu. Ya, yang mau pameran, mau ini kayak di kampus, nah, itu ada makna historisnya kayak ini. Begitu. Tapi Jadi, kalau ini tuh iya, jadi itu juga dia paham sih sebenarnya. Hanya kaya mau dia uji. Iya begitu. Sebenarnya kasih tahu saja bahwa ini lukisan itu hanya untuk dipajang di ini. Beda kalau lukisan akademisi dengan lukisan ini pesanan apa. tapi memang ini karya Kak yang kita tampilkan Iya. yang dari yang pernah datang ke itu Kak, yang kelima karya itu Iya. lebih ke gaya abstrak dan dekoratif. Iya, abstrak. Abstrak dekoratif. Iya. Kan itu ada abstrak figuratif. Ya. Abstrak figuratif itu banyak figur-figur di dalam. Seperti figur manusia, kucing, cicak, apa dan seterusnya. Nah, itu. Kalau untuk khusus karya yang barusan tadi tidak ada sama sekali Pak. Ya, enggak ada. Betul-betul ekspresi. Iya. Dan itu di kampus susah karena dosen sendiri tidak mau berkarya jadi harus. Iya. Yang bagus ini nulis karena memang saya bina itu nulis. Saya harapan dulu sama aja ada 5 orang itu. Sama Kak Asri. Iya. Tapi agak bisa. Iya dia di anu sekarang di Jakarta sama Fahmi saya mengajar. Sama juga Ya. Banyak saya lihat orang Bone dia tarik ke sana Pak. Iya kan memang sama-sama sekolah. Iya dan memang sekampung juga tuh. Kayak Fahmi itu kan dia konsentrasi aja seni rupa. Oke, apa lagi? Itu kayaknya Kak. Iya, cepat. Mau lama-lama lagi. Aduh. Ini tahu cepatnya aja. Iya. Nah, tidak ada juga pertanyaannya dosen waktu dia tuh. Ya, ada katanya bagaimana caranya dia tidak tahu. Iya, aduh.